Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Psikologi Anak dan Remaja, Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani ingin memaparkan materi mengenai perkembangan sosio-emosional pada anak. Halo teman-teman, apa sih pengertian dari perkembangan sosial emosional? Nah, anak-anak memiliki beberapa aspek perkembangan. Salah satunya adalah aspek sosial emosional. Perkembangan sosial emosional ini bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini ditentukan oleh kualitas kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Perkembangan sosial emosional menurut American Academy of Pediatrics adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik positif maupun negatif, mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau orang dewasa di sekitarnya, serta aktif belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Nah, perkembangan sosial emosional ini adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran sosial emosional dilakukan dengan mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Pada masa anak-anak awal, perkembangan sosial emosional hanya seputar proses sosialisasi, di mana anak belajar mengenai nilai-nilai dan perilaku yang diterimanya dari masyarakat. Pada masa ini, terdapat 3 tujuan perkembangan sosial emosional. Yang pertama, mencapai pemahaman diri dan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab atas diri sendiri yang meliputi kemampuan mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain, dan mengambil inisiatif. Yang ketiga, menampilkan perilaku sosial seperti empati, berbagi, dan mengantri dengan tertib. Nah, perkembangan sosial emosional ini erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda-benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Namun, kebanyakan orang tua kurang memerhatikan hal tersebut. Padahal, perkembangan sosial emosional pada setiap anak itu berbeda. Dalam hal ini, peran pendidik sangat diperlukan untuk memahami perkembangan sosial emosional pada anak agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik. Nah, selanjutnya ada teori perkembangan sosial Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1902. Ia adalah seorang penganut aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud, yang kemudian menjadi neo-Freudian. Nah, teorinya ini disebut teori psikososial. Ia berpendapat bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam setiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan identitas merupakan pengertian dari penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, menurut Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai pada pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Tahapan perkembangan psikososial seorang individu yang pertama, kepercayaan dengan ketidakpercayaan pada usia 0-1 tahun. Nah, pada tahap ini, harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain, contohnya anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil dalam tahap ini, maka ia akan menjadi anak yang mudah takut dan rewel. Yang kedua, otonomi dengan malu dan ragu-ragu. Pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar kemandirian, otonomi seperti makan atau minum sendiri. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini karena selalu ditegur dengan kasar ketika proses belajar, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, inisiatif dengan rasa bersalah pada usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki gagasan inisiatif berupa ide-ide sederhana. Jika anak mengalami kegagalan pada tahap ini, maka ia akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri. Nah, yang keempat, kerja keras dengan rasa inferior pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak akan mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah diri atau minder dan tidak mampu menjadi pemimpin. Yang kelima,
identitas dan kebingungan identitas pada usia 12-19 tahun. Pada tahap ini, individu melakukan pencarian atas jati dirinya. Jika ia gagal, maka ia akan merasa tidak utuh. Nah, yang keenam, keintiman dengan isolasi pada usia 20-25 tahun. Pada tahap ini, individu mulai keintiman psikologis dengan orang lain. Jika merasa gagal, maka ia akan merasa kosong dan terisolasi. Yang ketujuh, generativitas dengan stagnasi pada usia 26-64 tahun. Pada tahap ini, individu memiliki keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya. Jika ia gagal, maka ia akan merasa bosan dan tidak berkembang. Yang kedelapan, integritas dengan kepuasan pada usia 65 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini individu akan menelaah kembali apa aja sih yang udah ia lakukan dan udah ia capai pada hidupnya. Jika ia berhasil pada tahap ini, maka ia akan mencapai integritas. Sebaliknya, jika ia gagal, maka ia akan menyesal atas apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Halo semua, di sini saya akan membahas mengenai teori perkembangan emosional dari Maslow. Abraham Maslow lahir di Brooklyn pada tahun 1908 dan meninggal di Rusia pada tahun 1970. Awalnya, Maslow mempelajari teori behaviorisme dan melakukan banyak percobaan dalam bidang tersebut. Namun, setelah Pearl Harbor diserang oleh Jepang, ia beralih ke bidang psikologi. Ia merasa bahwa psikologi hanya memandang manusia dari segi negatifnya, sehingga ia melihat psikologi dari sisi yang lain, yaitu sisi positifnya. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal negatif lainnya, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, tidak jahat. We are basically good, no evil. Menurut Maslow, ada 4 hal yang harus ditekankan mengenai hal ini. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis yang beranalogi seperti struktur fisik, yaitu kebutuhan atau needs, kapasitas atau capacity, dan kecenderungan atau tendency yang didasari oleh keadaan genetis. Yang kedua, perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dari karakteristik. Yang ketiga, keadaan patologi setiap manusia berasal dari penyangkalan atau denial, frustasi atau frustrations, atau memutar keadaan manusia atau twisting. Yang keempat, manusia memiliki keinginan dan kemampuan aktif untuk mencapai kesehatan mental dalam perkembangan aktualisasi diri. Menurut Maslow, seorang individu dapat berhubungan dengan dunia melalui 2 cara, yaitu the realm atau deficiency, yakni kekurangan, di mana manusia bertahan hidup dengan cara berusaha memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka manusia akan beranjak ke tahap be realm atau being atau menjadi, di mana manusia memiliki motivasi untuk menjadi dan mencari aktualisasi dirinya dan pengayaan dari keberadaannya. Maslow mencetuskan sebuah teori yang berkaitan dengan motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teori ini disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow yang meliputi pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik yang paling dasar seperti rasa lapar, haus, dan lelah. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan rasa keselamatan, kestabilan, proteksi, struktur, keteraturan, hukum, batasan, dan bebas dari rasa takut. Yang ketiga, ada kebutuhan memiliki dan cinta, yaitu kebutuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain seperti keluarga, pasangan, anak, dan teman. Yang keempat, kebutuhan rasa percaya diri, yaitu kebutuhan akan perasaan kuat, menguasai sesuatu, kompetensi, dan kemandirian. Juga kebutuhan akan perasaan dihormati oleh orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, serta harga diri dan penghargaan. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri dan meta needs, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dengan mengembangkan diri dan melakukan sesuatu yang dikuasai. Contohnya adalah seorang musisi yang menciptakan lagu dan seorang pengusaha yang sukses.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resiliensi. Dalam istilah psikologi, resiliensi adalah kemampuan seorang individu untuk cepat pulih dari perubahan, rasa sakit, kemalangan, atau kesulitan. Resiliensi dibangun dari 7 kemampuan yang berbeda dan hampir tidak ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki kemampuan tersebut dengan baik. Kemampuan ini terdiri dari regulasi emosi. Menurut Ravitch dan Shate, regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Beliau juga mengemukakan dua hal penting yang terkait dengan regulasi emosi, yaitu ketenangan atau calming dan fokus atau focusing. Yang kedua yaitu pengendalian impuls. Ravitch dan Shate juga mendefinisikan pengendalian impuls sebagai kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Yang ketiga yaitu ada optimisme. Mereka yang memiliki harapan pada masa depan dan percaya bahwa mereka dapat mengontrol arah hidupnya. Dalam penelitian, orang yang memiliki sifat optimisme cenderung lebih sehat fisiknya dan terjauh dari depresan. Yang keempat yaitu ada empati. Empati merepresentasikan bahwa individu mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain. Empati mencerminkan seberapa baik individu mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan emosi orang lain. Selanjutnya adalah analisis penyebab masalah. Seligman mengungkapkan sebuah konsep yang berhubungan erat dengan analisis penyebab masalah, yaitu gaya berpikir. Gaya berpikir adalah cara yang biasa digunakan individu untuk menjelaskan sesuatu hal yang baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Gaya berpikir dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama personal, di mana ada 2 individu dengan gaya berpikir yang berbeda, yaitu ada individu yang gaya berpikir saya, yang mana jika ada terjadi kesalahan, individu tersebut menyalahkan dirinya. Dan sebaliknya individu dengan gaya berpikir bukan saya cenderung meyakini bahwa kesalahan yang terjadi itu di luar dari kesalahan dirinya. Dan yang kedua yaitu ada permanen, di mana individu yang cenderung berasumsi bahwa suatu kegagalan yang terjadi akan terus terjadi dan akan terus berlangsung. Dan ada individu yang berpikiran dengan gaya tidak selalu, yaitu di mana bahwa kegagalan yang terjadi saat ini tidak akan selalu terjadi di kemudian hari. Dan yang ketiga yaitu ada pervasif. Pervasif di sini ada 2 individu dengan gaya berpikir, yang pertama semua dan yang kedua tidak semua. Semua di sini berarti sama seperti menyamaratakan, dan tidak semua di sini sama seperti bahwa tidak setiap orang itu sifatnya sama, seperti itu. Yang selanjutnya ada efikasi diri. Ravitch dan Shate mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri sendiri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dan sukses. Yang terakhir yaitu ada peningkatan aspek positif. Menurut Ravitch dan Shate, resiliensi merupakan kemampuan yang meliputi peningkatan aspek positif dalam hidup. Individu yang meningkatkan aspek positif dalam hidup mampu melakukan 2 aspek ini dengan baik, yaitu yang pertama mampu membedakan resiko yang realistis dan tidak realistis, dan yang kedua yaitu memiliki makna dan tujuan hidup serta mampu melihat gambaran besar dari kehidupannya. Resiliensi seorang individu dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi kemampuan kognitif, gender, dan ketertarikan individu dengan budaya. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi keluarga dan komunitas atau lingkungan. Seorang individu yang resilient akan mampu mengontrol emosi, tingkah laku, dan atensi dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, individu yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi akan sulit beradaptasi, sulit menjalin relasi dengan orang lain, dan sulit mempertahankan hubungan yang telah dibangun dengan orang lain. Dengan meningkatkan resiliensi, seorang individu dapat mengembangkan berbagai keterampilan hidup seperti bagaimana berkomunikasi, kemampuan realistik dalam membuat rencana hidup, dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk hidupnya. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Karakteristik bersosialisasi anak TK diantaranya yang pertama, anak memiliki 1 atau 2 sahabat tetapi sahabat ini mudah berganti. Yang kedua, kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terorganisir secara baik sehingga mudah berganti-ganti. Yang ketiga, anak lebih mudah bermain bersebelahan dengan teman yang lebih besar. Yang keempat, perselisihan sering terjadi namun hanya sebentar kemudian mereka kembali berbaikan. Berdasarkan karakteristik tersebut, perkembangan sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Selain itu juga, anak masih sering bertengkar karena memperebutkan mainan dan seseorang yang dianggap miliknya sendiri. Perkembangan sosial mulai berjalan pada usia 4-6 tahun. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak pada usia 4-6 tahun.
Jadi, kecerdasan sosial emosional pada anak tidak dimiliki secara alami, tetapi harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang tua maupun oleh pendidik. Dalam mengembangkan sosial emosional anak diperlukan metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan aspek tersebut. Di antaranya pertama ada keteladanan. Pembelajaran dengan melalui keteladanan adalah pembelajaran melalui contoh-contoh yang baik, dapat diterima oleh masyarakat, dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku. Metode ini efektif diterapkan pada anak melalui proses pencontohan dan peniruan. Kegiatan keteladanan dapat ditularkan kepada anak usia dini untuk mengembangkan sosial emosional, yaitu yang pertama ada keteladanan dalam beribadah seperti adab dalam berdoa dan sholat. Lalu ada keteladanan yang berhubungan dengan orang lain seperti cara menyapa, cara meminta, cara berkomunikasi, dan tata krama. Ada juga keteladanan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah, seperti bersabar, bersemangat, dan disiplin. Lalu ada teladan dalam berpakaian dan berbusana, seperti berpakaian ke sekolah, berpakaian melayat orang yang meninggal, dan berpakaian beribadah. Selanjutnya ada teladan gaya hidup, yaitu tidak boros, sederhana, suka menabung, dan lain-lain. Lalu ada teladan cara belajar, seperti pemanfaatan waktu belajar, adab belajar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada teladan dalam menyikapi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar atau kelas sendiri, dan sebagainya. Selain dari contoh-contoh tersebut, masih banyak lagi teladan lain yang bisa dilakukan, sesuai dengan perkembangan budaya dan kebutuhannya. Pendekatan ini sangatlah penting karena anak memiliki daya imitasi yang tinggi. Lalu yang kedua, ada metode mendongeng atau bercerita. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang bersifat profesional karena membutuhkan keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita agar membuat anak tertarik untuk mendengarkan dan memahami cerita atau dongeng yang disampaikan. Nilai yang terkandung dalam dongeng pun harus dibungkus dengan sebaik mungkin. Baru setelah selesai mendongengkan, pendidik akan menjelaskan nilai tersebut. Cerita yang disampaikan dengan baik akan mampu mengajak anak memasuki sebuah dunia baru dan membuat membangkitkan kehidupan yang baru dan menambah nilai seni anak. Melalui kegiatan mendongeng ini, pendidik dapat membentuk sikap anak melalui nilai, pesan, atau sikap yang terkandung dalam dongeng yang disampaikan. Yang ketiga, ada bermain kooperatif. Bermain kooperatif adalah permainan yang dilakukan oleh sekelompok anak di mana setiap anak mendapatkan peran dan tugasnya masing-masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Bermain kooperatif dapat meningkatkan perilaku kerjasama dan membantu anak untuk tidak berperilaku agresif. Selain itu, bermain jenis ini dapat meningkatkan rasa penghargaan pada teman sebaya, pada diri sendiri, dan keterampilan sosial lainnya. Selanjutnya, ada bermain pura-pura atau bermain peran. Kegiatan bermain peran ini dapat dilakukan sejak anak berusia 3 tahun. Kegiatan bermain ini melibatkan unsur imajinasi dan daya imitasi pada perilaku orang dewasa. Contohnya bermain sekolah-sekolahan, pasar-pasaran, dan dokter-dokteran. Dalam permainan ini, anak menggunakan imajinasi untuk menghasilkan gagasannya sendiri, seperti sebatang ranting yang dianggap sebagai sebuah pedang. Dan yang terakhir ada outbound. Outbound merupakan suatu kegiatan permainan yang dilakukan di alam terbuka dengan berdasarkan prinsip experiential learning atau belajar melalui pengalaman langsung yang bersifat kreatif, edukatif, serta rekreatif. Dan juga petualangan dijadikan sebagai media penyampaian materi dengan anak dilibatkan dalam seluruh kegiatan. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya, maka dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda-benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Resiliensi anak adalah proses pendampingan oleh pendidik untuk mempersiapkan anak usia dini agar mampu menghadapi kerentanan dan tantangan, terhindar dari kemunduran, sehingga sukses dalam segala bidang kehidupan di masa depan. Perkembangan sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Selain itu, anak juga masih sering bertengkar karena memperebutkan mainan dan seseorang yang dianggap miliknya sendiri.
Metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak diantaranya adalah dengan bermain dan keteladanan yang dilakukan oleh orang tua maupun pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan dapat berguna bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.